statistik dasar. Judulnya regresi linier sederhana. Jadi regresi linier ini ada dua macam. Ada regresi linier sederhana, ada regresi linier berganda. Ya, atau biasanya nanti kita akan menyebutnya dengan nama multiple regresi. Ya. Regresi linier sederhana ini dia disebut sederhana karena hanya memiliki satu prediktor. Ya, nanti kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke regresi, kita review sedikit. Minggu lalu kita belajar tentang korelasi. Korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan, ya, dan besarnya hubungan antar dua variabel, variabel X dan variabel Y. Jadi cuman untuk mengetahui besarnya hubungan. Arahnya itu bisa positif, bisa negatif, ya. Jadi untuk mengetahui seberapa besar hubungannya. Biasanya korelasi itu dilaporkannya, ya, atau diinterpretasikannya itu menggunakan R-square atau yang kita sebut dengan nama koefisien determinasi. Nah, sekarang kita masuk ke regresi. Regresi ini satu teknik statistik yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi dengan menggunakan informasi, ya, informasi yang digunakan itu adalah satu independen variabel. Jadi satu independen variabel digunakan untuk memprediksi dependent variabel. Jadi IV digunakan untuk memprediksi DV. Nah, ini kita sebut regresi linier sederhana karena IV yang kita gunakan hanya satu saja. Ya, saya kasih contoh. Contoh misalkan kita ingin memprediksi IPK. Ya, IPK. IPK ini bisa diprediksi, jadi IPK ini adalah DV. IPK ini bisa kita prediksi, ya, indeks prestasi kumulatif itu bisa kita prediksi dari, ya, misalkan dari skor tes masuk. Jadi ketika kalian tes masuk di Atmajaya, misalkan itu ada skor tesnya. Nah, dari skor tes ini, ya, kumpulan skor tes banyak mahasiswa itu bisa kita gunakan untuk memprediksi ini. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara memprediksinya. Jadi dalam regresi satu variabel IV digunakan untuk memprediksi DV, ya. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi di sini adalah hubungan antar dua variabel. Hubungan antar dua variabel itu adalah hubungan yang linier. Jadi ini sama persis dengan yang kita pelajari di korelasi. Ya, di korelasi kita juga mempelajari hubungan yang kita pakai di situ adalah hubungan yang linier dan tidak ada manipulasi. Ya, jadi datanya apa adanya. Ya, di sini juga datanya apa adanya. Regresi sering digunakan oleh peneliti untuk memprediksi sebuah perilaku dalam rangka membangun atau menyusun teori. Jadi teori-teori yang ada di psikologi, ya, teori-teori yang ada di psikologi itu banyak yang dibangun dari mempelajari atau menggunakan teknik statistik regresi. Jadi teori itu diperkuat dengan menggunakan teknik statistik regresi. Tentu saja bukan regresi linier sederhana ini, tapi yang kita sebut nanti dengan nama multiple regresi yang kita pelajari nanti di statistik inferensial. Ya. Ini tadi udah saya sebut ada dua macam, ada yang sederhana, ada yang berganda. Ya, jadi kapan dia sederhana, kapan dia berganda itu ya tergantung dari berapa banyak IV yang dipakai, berapa banyak prediktor yang dipakai. Kalau prediktor yang dipakai itu hanya satu, ya berarti dia regresi linier sederhana. Tetapi kalau lebih dari satu, berarti dia multiple regresi. Nah, ini ada satu contoh teori psikologi
yang dilaporkan oleh Meller tahun 1988. Dia membuat penelitian tentang serangan panik. Jadi serangan panik ini adalah DV yang mau dia prediksi. Jadi serangan panik ini diprediksi dari mana? Dari IV-IV ini. Ya, dia menyimpulkan ada 4. Yang pertama, ini IV pertama, IV kedua, IV ketiga, IV keempat. Ketakutan seseorang kehilangan kontrol. Seberapa besar ketakutan seseorang kehilangan kontrol. Yang kedua, penggunaan obat-obatan. Yang ketiga, apakah orang tersebut sedang menjalani psikoterapi? Ya, ini variabel yang ketiga. Variabel yang keempat, tingkat kecemasan umum orang tersebut. Ya, jadi saya bisa sedikit membayangkan apa yang dilakukan Meller ketika membuat teori ini. Dia punya DV. DV-nya di sini adalah serangan panik. Ya. Biasanya ya, ini karena ini linear ya, berarti saya punya satu konstanta kan di sini. Biasanya dia memiliki beberapa IV. Saya sebut saja B1 IV1, B2 IV2, B3 IV3, dan seterusnya. Bisa jadi mungkin ada 10 atau lebih. Ya, saya sebut saja misalkan ada 10. Jadi pada awalnya Meller mencoba menduga-duga apa saja sih yang mempengaruhi panik itu. Dia mencari variabelnya. Dari mana dia dapat 10 variabel ini, 10 variabel IV ini? Bisa dari pengamatan, ya, bisa dari teori yang sebelumnya, ya, bisa juga kalau dia kasus-kasus dia biasa menangani kasus-kasus klinik, ya bisa juga dari pengalaman dia sehari-hari gitu. Jadi dia mencoba menyusun. Nah, dengan menggunakan teori dalam statistik, ilmu statistik, kemudian dia melihat seberapa besar sumbangan setiap variabel IV ini dalam meramalkan DV. Ya, seberapa besar sumbangan masing-masing ini. Nah, dia memilih 4. Dari mana datangnya 4? Ya, ini terus terang ini terserah dia. Dia mau pilih 4, dia mau pilih 3, atau dia mau pilih 5. Tentu dia punya argumentasi yang kuat dan ada hitung-hitungannya sendiri. Nah, nanti ini akan kita pelajari di multiple regresi. Ya. Hari ini kita hanya akan membahas satu variabel saja. Jadi kita hanya sebatas sampai sini aja nih. Oke. Jadi garis regresi, ini sorry ya, ini di beberapa slide saya ada noktah kayak gini, ini tolong diabaikan saja. Saya mencoba menghilangkannya, saya nggak tahu tadi, ya sudah saya lanjutkan aja. Jadi regresi ini adalah teknik statistik untuk menemukan garis linier. Jadi regresi itu bicara tentang garis linier yang paling fit, paling dekat dengan data atau model. Jadi yang paling dekat dengan modelnya. Garis regresi didefinisikan dengan menggunakan slope atau gradient. Ini bahasa matematika, bahasa sehari-harinya kita sebut dengan nama kemiringan atau B. Dan dipotong dengan sumbu Y atau yang kita sebut dengan Y-intercept. Jadi gini, saya jelasin sedikit tentang slope atau gradient. Kita tahu ya, dulu di SMP kita pernah belajar ini garis yang miringnya seperti ini naik dari kiri ke kanan. Ini gradiennya positif. Garis yang turun begini, ini gradiennya negatif. Ya, jadi kalau garis regresi kita itu naik seperti ini, pasti nanti itu ya, ini gradiennya positif. Kaitannya dengan korelasi, berarti korelasi antara variabel X dan Y-nya juga positif. Ya, jadi slope ini B ini hubungannya dengan nilai korelasi antara variabel X dan variabel Y. Ya, jadi kalau
korelasinya positif, slope-nya juga positif. Kalau negatif di sini juga negatif ya, kayak gini. Ini adalah y-intercept. Y-intercept itu titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y artinya x-nya 0. Ya, ketika x-nya 0, maka y-nya sama dengan a. Ya, jadi kalau kita gambar misalkan gini ya, ini gambar. Nah, ini garisnya gitu ya, ini gradiennya B. Nah, maka A itu di sini nih. Titik potong dengan Y aksis. Ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini titik-titik ini namanya titik-titik scatter plot. Ya, titik-titik scatter plot. Metode yang digunakan untuk menentukan garis regresi ini namanya metode kuadrat terkecil, the least square solution, ya. Jadi, misalkan saya pakai satu titik ini, ya. Titik ini dia punya nilai y, ya. Di sini ada y-nya juga nih. Ada y-nya. Nah, jarak inilah yang disebut dengan Y kurang Y prediktor. Jadi ini yang di line ini tuh Y-nya Y aktual. Terbalik. Yang ini nih Y aktual ya, yang dot yang diketahui itu Y aktual. Yang di garis ini adalah Y predicted ya. Y yang kita prediksi. Ini garis ini. Garis ini dengan menggunakan metode kuadrat terkecil ini, jumlah kuadrat terkecil, ini adalah garis yang sedemikian rupa sehingga dia paling dekat pada semua titik yang ada di sini. Jadi garisnya nggak mungkin saya buat garisnya di sini gitu ya, nggak mungkin saya buat garisnya di sini. Jadi garis ini yang biru ini sudah dipilih dengan teknik ini sudah dipilih sedemikian rupa sehingga dia paling dekat dengan ini, dengan semua titik yang ada. Nah, karena kita kalau hanya melihat selisih antara Y aktual dengan Y predicted, ya, Y aktual dengan Y predicted, kalau kayak gini kan Y aktualnya kecil ya, Y predictednya besar, hasilnya bisa negatif. Kalau ada di atas ini hasilnya bisa positif, ada negatif, ada positif. Kalau dijumlahkan nanti 0 itu semuanya. Ya. Maka metode ini menggunakan jumlah kuadrat jarak terkecil. Jadi setelah kita selisihkan itu, kita kuadratkan, baru kita jumlahkan. Ya, nanti kelihatan di formulanya. Saya lanjutkan. Ya, ini formulanya. Ini persamaan garis regresi, ada lambang kayak gini, bacanya Y predicted. Ada juga yang membacanya Y topi, Y hat katanya. Ya sudah, saya lebih suka membacanya dengan Y predicted. Y predicted formulanya ini, B ini slope atau gradient. Gradient itu dapat dicari dengan dua cara. Cara mana yang mau dipakai? Ya, kalau kita diberi soal, ya tergantung dari apa yang diketahui. Ya. Pertama bisa pakai ini, B sama dengan sum of product dibagi dengan sum of square dari X. Atau B sama dengan R kali standar deviasi dari Y dibagi dengan standar deviasi dari X. Ya, jadi ini cari B bisa dua cara. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Ya, ini dia. Nah, cari A bisa masukkan ke formula ini. Ya, nanti setelah kita punya B, punya A, kita punya persamaan garis regresi. Nah, lanjutkan. Nah, ini contohnya. Jadi, yang pertama kita punyanya ini ya data nih, X ada Y. Ya, yang ada di titik-titik tadi yang kita bisa scatter plot, buat scatter plot. Jadi titiknya 5,10,
1,4, 4,5 dan seterusnya. Step yang pertama, kita cari dulu min dari X, rata-rata dari variabel X. Nah, ini kita cari dulu rata-ratanya, nanti itu ketemu rata-ratanya 4. Setelah itu kita cari rata-rata dari Y. Rata-rata dari Y ini kita hitung rata-ratanya 7. Nah, setelah kita hitung rata-ratanya, kita cari ini. Yang ketiga kita cari ini, X kurang rata-rata dari X. Jadi 5 kurang 4, 1 kurang 4, 4 kurang 4, dan seterusnya. Kita dapat data ini. Kemudian kita cari ini, Y kurang rata-rata dari Y. Rata-rata dari Y 7. Jadi 10 kurang 7, ini 4 kurang 7, 5 kurang 7, dan seterusnya. Ya, kemudian kita squarekan. Ini kita squarekan. Jadi ini tadi step yang keempat, yang kelima. Yang kelima ini step 3 kita squarekan. Yang keenam, step 4 kita squarekan. Yang ketujuh kita cari sum of product. Kita produkkan dulu ya, lalu kita cari jumlahnya. Ini kita dapat hasilnya di bawah ini. Nah, kita cari B, ya kita masukkan aja dalam formulanya. Sum of product, jadi 56 dibagi sum of square dari X, bagi 28, ini 2. Setelah ketemu A, kita bisa cari, setelah ketemu B, kita bisa cari A. A itu adalah rata-rata dari Y, 7, dikurang dengan B, 2, kali rata-rata dari X, 4. Jadi A-nya minus 1. Jadi Y-intercept-nya minus 1. Ini persamaan garis regresinya. Ini gambarnya, ya. Nah, tadi dikatakan persamaan garis regresi ini bisa kita pakai gunanya untuk memprediksi, ya. Memprediksi apa? Misalkan kita mau memprediksi kalau X sama dengan 10, kita kan nggak ada nih datanya ya. Kalau X sama dengan 10, kita bisa prediksi Y-nya berapa. Caranya ya kita tinggal substitute aja ke sini. X-nya 10, Y-nya 2 kali 10 kurang 1. Jadi Y predicted-nya 19. Ya. Kemudian, nah berikutnya kita bisa cari yang namanya estimasi standar error. Estimasi standar error ini gunanya untuk sebagai informasi untuk mengetahui ukuran seberapa akurat persamaan garis regresi kita. Tentu saja semakin kecil kesalahannya semakin baik begitu ya. Nah, estimasi standar error ini bisa kita hitung dengan menggunakan formula ini. Root dari sum of square residual dibagi dengan DF, ya, sum of square residual. Nah, residual ini nanti salah satu caranya kita hitung ini caranya. Ini masih gunakan data yang tadi ya. Ini masih gunakan data yang ini. Ini persamaan garis regresinya. Kita mau hitung ini estimasi standar errornya berapa. Nah, kita lihat. Jadi ini data mula-mula ya soalnya. Ini kita cari Y predicted-nya. X. Jadi kita substitusikan X ke dalam persamaan yang kita dapatkan tadi, 2X min 1 itu. Kita masukkan 2 kali 5 kurang 1, 2 kali 1 kurang 1, 2 kali 4 kurang 1, dan seterusnya. Kita ketemu ini namanya Y predicted. Lalu yang namanya residual ini bahasa statistik ya, atau bisa juga kita sebut dengan nama error ya. Errornya atau selisihnya ini adalah Y aktual dikurang dengan Y predicted. Ini adalah Y yang aktual. Ya, yang ini yang predicted nih. Setelah kita dapat ini residualnya,
Nah, ini nggak mungkin kita tambah, karena setiap kita tambah hasilnya semuanya ini pasti 0 kan? Ya, pasti 0 hasilnya. Nah, kita cari yang namanya, atau kita caranya kita kuadratkan. Kita kuadratkan nih, semuanya nih kita kuadratkan di sini. Setelah kita kuadratkan, baru kita jumlahkan. Itu namanya sum of square dari residual. Jadi kita dapat sum of square dari residual 44. Ya, 44 dibagi dengan DF ya. Saya belum jelaskan tentang DF. DF untuk korelasi dan regresi, DF kita ini formulanya N-2 ya. Ya, jadi ini N itu apa? N itu adalah pasangan data, pairs of datanya. Ya, ini datanya ada 8. Jadi DF-nya 8 kurang 2, 6. Jadi kita dapat estimasi standar errornya sekian. 2,708. Ya, saya lanjutkan. Nah, apa hubungan antara estimasi standar error dengan R? Ya, sekali lagi ini tolong nokta yang hitam ini tolong diabaikan aja, nih nggak ada ya. R square itu adalah koefisien determinasi. Ya, jadi saya mau coba ingatkan lagi tentang korelasi. Ini misalkan saya beri contoh yang gampang saja. Ya, paling gampang bicaranya ya IPK dengan IQ. Misalkan ini korelasinya 0,7. Jadi R square-nya ini kita kuadratkan itu adalah 49%. Jadi sumbangan IQ terhadap IPK itu adalah 49%. Kalau gitu 51% lagi apa? Jawabnya tidak tahu. Ya, kenapa nggak tahu? Ya memang kita tidak teliti, jadi kita jawabnya secara ilmiah ya kita katakan kita nggak tahu, karena yang kita periksa ini cuman kontribusi IQ terhadap IPK orang, yaitu 49%. Nah, 51% lagi yang nggak tahu itu apa ya? Ya benar-benar nggak tahu jawabannya. Kalau kita mau cari tahu juga, ya kita kerjakannya nanti di multiple regresi. Ya, mungkin itu motivasi, mungkin itu banyaknya waktu belajar, jumlah buku yang pernah dibaca dan seterusnya. Ya. Jadi ini konsepnya, R square itu adalah kontribusi atau sumbangan dari variabel Y yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel X. Jadi 1 min R square ini errornya, bagian yang tidak diprediksi. Ya. Jadi bagian yang bisa diprediksi itu namanya varians dari regresi, SS regresi, ya, sum S square dari regresi itu bisa kita dapat dari R square dikali dengan sum of square dari Y. Nah, bagian yang tidak dapat diprediksi itu namanya residual. Jadi ada 2 komponen ya. Komponen yang pertama itu adalah regresi. Ini yang kita teliti. Komponen yang kedua itu namanya residual. Ini bagian yang tidak kita teliti. Jadi ini namanya error. Ya. Jadi ini variabel yang tidak kita teliti, ini namanya atau kita hitung 1 min R square kali sum of square dari Y. Ini adalah sum of square dari residual. Jadi dengan demikian, ini adalah formula yang kedua tentang sum of square residual. Loh kok kedua? Iya, yang pertama tadi di sini. Ini yang pertama nih. Nih, sum of square dari residual. Kita dapatnya dari sini. Cara yang kedua kita pakai formula ini. Ya.
Jadi estimasi standar error formulanya ini bisa kita ubah jadi yang ini nih. Ya, formulanya ada dua macam ya. Oke, saya lanjutkan. Saya ambil contoh. Ini masih data yang tadi ya. Masih yang 8 data tadi. Ini tadi udah kita hitung sampai sini. Yang udah kita hitung. Ini ada sum of product. Tadi kita pakai untuk cari B, sekarang kita pakai untuk cari R. Ya, formula dari korelasi itu adalah sum of product dibagi dengan root sum of square dari X kali sum of square dari Y. Ya, kita dapat ini korelasinya sekian. Sehingga SS residual errornya, bagian yang tidak bisa diprediksi, itu adalah 1 min R square kali sum of square dari Y. Jadi 1 min ini di-squarekan kali sum of square dari Y, 156. Nah, kita dapat hasilnya ini, 43,99. Tadi kita hitung SS residual hasilnya berapa? Ingat nggak? SS residual tadi kita hitung dengan cara ini, hasilnya 44. Ya, kita gunakan dengan formula ini, hasilnya 43,99. Ya, sama 44. Jadi bisa pakai cara ini dengan menggunakan R, bisa pakai cara yang tadi. Sekali lagi, kadang kita mau pakai formula yang mana, itu semuanya tergantung dari apa yang diketahui dalam soal. Nah, saya akan berikan satu contoh lagi, ya. Jadi kalau tadi ini contohnya ini korelasinya positif, ini saya coba cari satu contoh dari kasusnya kasus psikologi, korelasinya negatif. Ada prediktor X. Prediktor X itu adalah jumlah kehadiran dalam sesi terapi. Si peneliti berhipotesis bahwa jumlah kehadiran dalam sesi terapi itu dapat digunakan untuk memprediksi jumlah simptoms yang akan terjadi. Ya. Nah, jadi dia berhipotesis seperti itu. Artinya, menurut data ini bahwa kalau jumlah kehadiran dalam sesi terapi itu berbanding terbalik dengan jumlah simptoms. Ya, kita lihat ini kalau kehadirannya 9 kali, simptomsnya 0. Kehadirannya 5 kali, simptomnya 3, dan seterusnya. Jadi, relatif berbanding terbalik. Sehingga dari sini saja kita sudah tahu bahwa kalau nanti kita hitung nilai B, atau kalau kita hitung korelasi, hasilnya pasti negatif. Ya, nggak mungkin data yang seperti ini kita hitung hasilnya positif. Oke, ini datanya. Ya, data ini saya ambil dari sini. Saya cuma bantu buatkan Excel-nya. Ya, saya bantu buatkan tabel supaya lebih mudah dipahami. Jadi ada X, ada Y, ini rata-rata dari X 5,25, rata-rata dari Y 2,75. Jadi step yang pertama kan hitung ini dulu ya. Baru kita hitung ini X kurang MX. Ya, kita hitung semuanya. Kalau bisa pakai Excel lebih gampang pakai Excel memang. Nah, yang keempat nih kita hitung. Yang kelima kita produkkan, kita ketemu namanya sum of product ya ini ya, ini. Sum of product dari variabel X dan Y. Yang ini X min MX-nya kita kuadratkan. Nah, kita lihat, kita dapat ini B, kita masukkan formula, kita dapat hasilnya sekian. Ini kita cari A, tinggal masukkan dalam rumus ini, ya kita dapat hasilnya ini.
Sehingga kita punya persamaan garis prediksinya ini. Nah, kalau mau kita buat ini berarti Y ini sama dengan min 0,57. X-nya apa tadi? Ini adalah jumlah sesi terapi gitu ya. Atau jumlah sesi kunjungan terapi ditambah dengan 5,74. Ya, semoga ini cara hitungannya bisa dimengerti. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita gunakan ya data yang ada tadi. Kita gunakan bagaimana sih kalau kita buatkan uji hipotesisnya. Ya, ini saya beri contoh. Yang pertama, kita buatkan hipotesisnya. Hipotesis alternatif ini adalah hipotesis si peneliti. Si peneliti berhipotesis bahwa persamaan garis regresi dapat digunakan untuk memprediksi simptom berdasarkan sesi terapi. Ini hipotesisnya. Kalau gitu hipotesis nolnya adalah lawannya tidak dapat digunakan. Ya, ini step yang pertama. Step yang kedua, alpha level 5%. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah dalam regresi linear ini selalu ada dua komponen, yaitu komponen regresi dan komponen residual. Komponen regresi ini nilainya selalu sama dengan 1. Komponen residual nilainya ini N-2. N ini adalah pasangan data. Jadi kalau tadi datanya ada 8, maka N-nya 8. Nah, dari sini kemudian kita gunakan tabel. Ya, nanti lihat di appendix C. Jadi dengan DF 1.6 ini DF 1.6. Maksudnya apa? Ini adalah DF regresi, ini DF residual. Dari tabel yang 5% itu, kita dapat batas daerah kritiknya 5,99. Dari mana dapatnya? Dari tabel. Ini tabelnya. Tadi ya DF 1,6. 1 ini numerator. Ini numerator nih. Nih 1. 6 ini denominator. Jadi ini 6. Jadi lihatnya di sini. Jadi yang dilihat ini nih angkanya. Ada 2 angka. 1 di blok, 1 tidak di blok. Kita baca keterangan di sini dikatakan bahwa yang 1% itu yang di blok, yang 5% yang tidak di blok. Makanya tadi di step yang kedua ditulis 5,99. Karena di tabelnya ini 5,99. Ya, ini batas daerah kritiknya. 5,99. Nah, kapan dia signifikan? Dia signifikan kalau dia berada di daerah kritik, di daerah kanan ini. Ya. Tolong diperhatikan bahwa distribusinya ini bentuknya bukan kayak distribusi normal ya, tapi distribusinya skewed. Dan ini bukan nolnya nggak ada di sini, nolnya di sini nih. Ya, distribusinya positif. Nanti saya jelaskan kenapa ini semuanya positif gitu. Ya, F, distribusi F rasio. F yang kita bandingkan antara, makanya namanya numerator denominator. Bahasa Indonesianya pembilang, numerator itu pembilang, denominator itu penyebut, pembilang bagi penyebut, ya, penyebut yang di bawah. Ya, saya lanjutkan.
Nah, ini step yang ketiga. Step yang ketiga, hitung-hitungan. Sebenarnya tadi tabel tadi kita udah mulai hitung-hitung. Kita dapat ini koefisien korelasinya min 0,91. Sorry, ini salah ketik ini. Ini harusnya min ya. Sum of square dari X, Y. Kita lihat. Ini nih, sum of product kan maksudnya kan ya. Sum of square dari X dan Y. Jadi X dan Y-nya kita kalikan gitu. Nih, hasilnya min 22,50. Jadi ini dia. Nih, dia min. Yang kita masukkan hasilnya, kita ketemu ini korelasinya negatif. Ingat tadi di awal saya sudah katakan bahwa hasil yang seperti ini R-nya negatif, B-nya juga negatif ya. B-nya kita udah hitung belum tadi? Nah, ini B-nya negatif ya, ini kelihatan nih. Jadi yang kayak gini ini nggak boleh salah nih. Ya, dari lihat datanya belum kita hitung saja, kita udah tahu tandanya, kita udah tahu. Nah, selanjutnya setelah kita dapat R, ingat bahwa perhitungan ini ada dua komponen. Regresi ini yang kita hitung, residual ini errornya. Nah, ya sekali lagi sorry ini noktahnya tolong diabaikan. Regresi dan residual. Regresi ini yang merah-merah nih regresi nih, yang hijau nanti residual. Aduh sorry terpotong di bawah. Ya sudah biarinlah nanti nanti PPT yang lengkap nanti dibagi. Saya juga nggak ingat nih angkanya. Saya lanjutkan saja. Ini regresi R square kali sum of square dari Y. Kita dapat 12,83. DF regresinya 1. Nah, next kita hitung yang namanya variance ya. Kalian ingat itu variance atau variance nama lainnya mean square. Ini formulanya SS dibagi DF. Jadi formula ini kita pakai di regresi dan kita pakai juga di residual di sini. Ya. Jadi ini varians regresinya 12,83. Dengan cara yang sama, kita cari yang residual. Residual 1 min R square kali sum of square dari Y. Kita dapat hasilnya 2,67. DF-nya 6. Jadi variansnya adalah 2,67 dibagi 6. 0, sekian-sekian. Nanti kita lihat di tabel belakang ada. Ya, jadi itu namanya varians residual. Jadi kita hitung dua. Varians regresi dan varians residual. Ini masih dalam rangka step yang ketiga ya. Jadi step yang ketiga itu sebenarnya isinya selain kita ngerjakan tabel, jadi segala macam hitung-hitungan tuh di step yang ketiga. Jadi ini juga sebenarnya ini step yang ketiga nih. Ya, ini step yang ketiga, itu pun belum selesai. Masih kita lanjutkan dengan tabel. Tabelnya seperti ini. Jangan pusing lihat ini, sebenarnya saya membuatkan tabel ini malah untuk mempermudah, karena saya sudah tuliskan formulanya di sini. Sebenarnya yang perlu kalian tulis bukan yang saya tulis ini formula, contekan ini sebenarnya. Jadi dari ringkasan kalian perlu ada tabel ini, ya. Hasil hitungan kita ini yang ini. Ini tadi regresi. Ini residual DF-nya. Total ini ya berarti ini kita tambah total DF. Ini varians regresi 12,83 tadi, sini ini 12,83. Lalu ada varians residual yang hilang angkanya. Di slide itu ini angkanya 0,445. Sehingga kita dapat rasio ya. Jadi rasio ini dari mana? Rasio ini nih, ada formulanya di sini nih. Varians regresi, ini G-nya hilang pula nih. Regresi dibagi dengan varians residual. Ya, jadi
bagian yang ini bagi yang ini. Ini F rasio. Jadi 28,83 itu kita dapat dari 1283 dibagi 0,445. Ini 28,83. Ya, ini F rasio. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa tadi gambarnya saya katakan tidak seperti distribusi normal. Kalau distribusi normal kan begini kan, ini nol, ini negatif, ini positif gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, yang kita bahas sekarang distribusinya bukan distribusi normal, bukan distribusi Z, tapi distribusi namanya F rasio, ya, rasio kita bandingkan distribusi F, ya. Kenapa hasilnya positif? Karena distribusi F ini, rasio ini membandingkan antara varians regresi dengan varians residual. Varians itu sendiri kita dapat dari sum of square. Ya, sum of square regresi, sum of square residual. Kalau DF kan pasti positif ya. Yang namanya sum of square, sum jumlah dari sesuatu yang kita kuadratkan, ya pasti positif. Jadi sum of square itu pasti positif, akibatnya varians pasti positif, akibatnya lagi F rasio pasti positif. Jadi distribusi F itu adalah distribusi yang pasti positif. Tidak mungkin distribusi F itu hasilnya negatif gitu ya. Saya lanjutkan. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi itu step yang step yang ketiga. Ini step yang keempat. Aduh, ini terpotong lagi. Nanti tolong lihat di ini ya. Di angkanya di PowerPoint, nanti saya kirim nanti. Jadi step yang keempat kita menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan bahwa F rasio dia lebih besar dari F kritik, maka H0-nya ditolak. Ya, ini berada pada daerah kritik. Karena ditolak, jadi jumlah simptom dapat diprediksi dari jumlah kunjungan sesi terapi. Ini pelaporan yang kelima, analisis regresi menunjukkan bahwa jumlah kunjungan sesi terapi signifikan dapat digunakan untuk meramalkan simptom. Biasanya orang tulis tuh nilai F-nya, ini ditulis lagi nih, 162883, dia signifikan, P-nya kecil dari 5% gitu. Iya, biasa paling nggak ini ditulis, kalau sudah ada standar errornya, ditulis standar errornya ya. Nah, estimasi standar error. Kita lihat, ini hanya penjelasan saja apa bedanya dua gambar ini. Garis prediksinya sama nih, garis predicted-nya. Bedanya adalah yang gambar A ini, semua titik-titik aktualnya itu terletak persis di garis regresi. Sementara di gambar B, semua titik-titik aktual bertebaran, ya, tidak ada yang terletak di garis regresi. Yang nomor A ini yang kita sebut dengan nama perfect, korelasinya perfect. Jadi korelasinya sama dengan 1. Yang ini ada errornya, ya. Di sini, jadi yang ini nggak ada errornya, semuanya persis gitu. Yang ini mengandung error. Ini yang membedakan kedua data ini, ya. Walaupun dia memiliki persamaan garis regresi yang sama. Nah, ini estimasi standar error, ini bukan yang baru, ini cuman slide ini sebenarnya hanya slide tambahan, ya, formulanya saya letakkan di sini, step-step yang dibutuhkan ketika menghitung estimasi standar error tadi. Ya, kalau mau dipindahkan ke ringkasan kalian silahkan. Asumsi
Asumsi dalam regresi linear sederhana. Yang pertama dia independen. Independen itu artinya satu variabel tidak tergantung dari variabel yang lainnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini yang homoskedasticity. Ini sebenarnya dipakainya di multiple regresi ya, bukan di regresi sederhana. Jadi ini tolong kita abaikan saja dulu untuk sementara. Asumsi yang berikutnya yaitu hubungan antara IV dan DV. Hubungannya adalah hubungan yang linear. Dan selalu kita ingat dalam regresi dan korelasi tidak boleh ada outlier. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Keterbatasan dari analisis regresi. Yang pertama, hati-hati dia sensitif terhadap outlier. Regresi ini hasilnya akan sangat kuat apabila masing-masing IV berkorelasi kuat dengan DV. Ya, jadi IV berkorelasi kuat dengan DV, maka hasil regresinya juga kuat gitu. Analisis regresi mengasumsikan bahwa IV diukur tanpa error. Hal ini hampir tidak mungkin untuk ilmu sosial. Jadi maksudnya gini, kita akan menggunakan persamaan garis regresi seperti ini, ya, stop dah seperti ini. Ini biasa yang dipakai di buku Gravater. Biasanya kalau kita lihat buku-buku yang sudah lebih lama, mereka menulisnya seperti ini, ada tambah E lagi, tambah error. Artinya ya si penulis buku itu percaya bahwa yang diukur ini, yang diprediksi ini mengandung error. Ya. Ini yang tidak ditulis di Gravater. Ya sudah, kita udah sepakat kita akan pakai Gravater, ya udah kita terima saja. Akhirnya ya kita pakai ini sebagai suatu keterbatasan bahwa sebenarnya nggak mungkin nggak ada error di sini, pasti ada error. Ya, jadi ini dianggap sebagai satu kelemahan dari analisis regresi. Ya, ini materi yang bisa disampaikan. Berarti dengan ini bahan untuk statistik dasarnya sudah selesai. Ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan, silahkan dicatat-catat dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi tanya jawab. Ya, terima kasih. Semoga lulus statistik dasarnya. Ya, kalau mungkin bertemu lagi di Start Infer, mungkin juga tidak. Ya, nggak tahu, kelasnya dibagi-bagi. Ya, sukses semuanya. Semoga semakin menyukai statistik. Amin.